Apakah ada kepikiran? Oke ya. Oke, udah start record nih, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, yang pertama-tama yang kami hormati Ibu Dr. Dewi Nusraningrum, MSI, selaku dosen dari mata kuliah Global Supply Chain Management and Logistics untuk program studi Magister Management Universitas Mercubuana. Dan yang kami banggakan, rekan-rekan, teman-teman sesama mahasiswa di program studi Magister Manajemen, serta para penonton di YouTube ini. Nah, baik, di sini kami dari kelompok 7. Nah, di sini kita ada 3 mahasiswa atau 3 orang ya di kelompok 7 ini. Yang pertama, saya sendiri, Raffi Hakim Dananjaya, lalu ada rekan saya. Saya Naris Aprilia Kurnianti, lalu ada rekan saya lagi. Saya Siha Raymond. Nah, di sini kita akan membahas tentang proses penerapan supply chain management pada 3 perusahaan ya, dari Malida, Bakti Kominfo, dan PT Altra. Oke, selanjutnya kita langsung masuk pembahasan, mulai di next Mbak. Nah, ini sekilas tentang supply chain management ya, jadi udah banyak dibahas ya oleh teman-teman sebelumnya di kelompok-kelompok lain juga, di mana supply chain management ini adalah sistem untuk menerapkan pendekatan secara total untuk mengelola seluruh aliran informasi, bahan, dan jasa dari bahan baku melalui pabrik dan gudang ke konsumen akhir. Jadi dari supply chain ini ya nggak hanya barang aja yang bergerak, tapi juga dari informasi, dari finance juga sama-sama semuanya bergerak secara global ya. Nah, boleh di next lagi Mbak. Nah, di sini ada sekilas tentang green concept atau konsep hijau ya. Jadi dari green concept ini adalah sebuah prinsip, strategi, dan praktik yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi bisnis dan produk sepanjang siklus hidupnya, mulai dari sumber bahan baku hingga pembuangan atau daur ulang. Jadi segala macam kegiatan operasional di bisnis semuanya sudah masuk dari green conceptnya ya. Misalnya ada green marketing, ada juga green finance, juga ada green operation management. Nah, tidak lupa juga dari SCM juga terkena dampak positifnya ya dari adanya green concept, yaitu merubah nama dari supply chain management itu ke dalam bentuk yang lebih baru, yaitu green supply chain management. Boleh di next lagi Mbak. Nah, sini sekilas tentang green supply chain management. Ini juga udah banyak dibahas juga oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi green supply chain management itu adalah serangkaian praktik yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasi pasokan dengan menggabungkan proses lingkungan yang berkelanjutan di seluruh rantai pasokan, mulai dari manufaktur hingga manajemen akhir masa pakai. Jadi di sini sudah dimasukkan dampak-dampak untuk lingkungannya ya. Jadi dari tier 1, dari supplier, dari proses manufakturnya maupun sampai akhir masa pakainya itu sudah masuk ke dalam satu rangkaian, makanya disebut dari green supply chain management. Nah, faktor dan alasan perusahaan beralih ke SCM juga ada beberapa ya, untuk memperoleh profit, efisiensi biaya, memberi keuntungan yang lebih, pengurangan limbah, dan lain sebagainya. Nah, namun di sini tidak lepas juga dari faktor ekonomi dan juga ditambah adanya faktor lingkungan. Boleh next Mbak. Nah, dimensi-dimensi dari green supply chain management sendiri itu juga ada ya. Di sini ada internal management, ada green design, green purchasing, green production, green logistik, maupun reverse logistik. Nah, di mana internal management ini adalah praktik dalam mengembangkan manajemen rantai pasokan hijau atau green supply chain management sebagai strategi organisasi melalui komitmen dan dukungan manajemen senior maupun menengah. Nah, tanpa adanya dukungan atau komitmen dari internal management, mungkin agak mustahil ya untuk suatu sistem ini dapat berjalan. Lalu ada green design, yaitu perancangan semua kegiatan selama fase desain seperti fitur produk, pemilihan material, proses manufaktur, maupun penggunaan energi dengan mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Ada green purchasing, pembelian yang didasarkan pada prinsip ramah lingkungan dan merupakan praktik dalam memilih bahan baku dari pemasok dengan karakteristik yang ramah lingkungan. Ada juga green production, yaitu proses produksi yang mempertimbangkan dapat lingkungan dengan meminimalkan waste atau polusi yang dihasilkan. Lalu ada juga green logistik, yaitu semua aspek logistik ya, seperti transportasi, pergudangan, dan inventaris yang terkait dengan aspek lingkungan, seperti
gas emisi rumah kaca, kebisingan, maupun penggunaan sumber daya. Lalu ada reverse logistik, yaitu aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan kembali produk atau material untuk digunakan kembali atau reuse, maupun dilakukan daur ulang atau recycling, atau produksi ulang atau remanufaktur, perbaikan, repair, pembaharuan, refurbishing, dan pembuangan secara aman. Boleh di next, Mbak? Nah, ini langsung masuk ke implementasi ya, di mana tempat pertama ini tempat saya kebetulan bekerja ya. Nah, di sini tempat saya bekerja itu adalah PT Malida Jaya Perkasa. Nah, di mana PT Malida ini memproduksi suatu mesin, yaitu mesin pengolah sampah domestik. Nah, salah satunya mesin pengolah sampah domestik yang kami buat itu adalah insinerator atau mesin pembakar sampah secara termal. Nah, insinerator predator ini juga bertujuan untuk dapat memberikan manfaat dalam pengolahan sampah secara mikro ya, terutama itu dengan bekerja sama dengan bank sampah, TPS 3R maupun TPST. Makanya di sini kami menciptakan adanya 3 tipe untuk insinerator karena melihat kapasitas untuk konsumen itu sendiri. Boleh di next, Mbak? Nah, sini ada alur produksi dan legalitas kami untuk insinerator predator ini. Di mana pertama kita ada riset, trial and error, terus ada produksi dan lain sebagainya, sampai terakhir kita bisa mendapatkan sertifikasi SNI. Ini di next saja, Mbak. Nah, untuk membuat mesin ini acuan kita itu dari SNI nomor 8423 2017. Di sini di dalamnya itu ada desainnya juga, di sini ada keterangan gambar, ada cerobong asapnya, ada reaktor dan lain sebagainya. Lalu juga ada persyaratan bahan dan dimensi dari mesin insinerator itu sendiri. Jadi ada jenis bahannya itu apa yang dipakai, ada ketebalannya berapa, dan lain sebagainya itu ada di SNI 8423. Ini acuan kita untuk pembuatan mesin insinerator ini. Boleh next, Mbak. Nah, di sini ada peran Green Supply Chain Management. Yang pertama itu sourcing ya, bagaimana pembahasan dari subbab kelompok kami. Nah, sourcing ini perusahaan harus memilih pemasok yang mempertimbangkan hal-hal lingkungan seperti penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan, proses produksi yang efisien dari segi energi, dan kebijakan lingkungan yang baik. Dengan melakukan hal ini dapat berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan pada ekosistem. Nah, di sini ada beberapa faktor juga yang kita lihat. Tadi sudah ada benchmark kita atau panduan kita dari SNI. Nah, dari situ kita bisa sourcingnya dari untuk pemilihan bahan baku ya. Jadi kita juga pemilihan bahan baku yang kita lihat harus sesuai dengan tentu saja dengan aturan-aturan yang sudah dibuat tadi di SNI, bagaimana ketebalannya, bagaimana ukurannya. Nah, itu kita juga dilihat dari untuk mencari sourcing tersebut, untuk memilih supplier yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembuatan mesin ini. Lalu juga ada proses di dalamnya, kita juga pemilihan mesin-mesin yang ramah terhadap energi, yang kita juga memilih vendor, kerjasama dengan vendor yang bisa secara tepat waktu dapat mensuplai kita. Lalu ada kebijakan lingkungan, sini juga dari bahan-bahan baku yang kita gunakan, apakah nanti di akhir kita juga sisa-sisa bahan ini bisa didaur ulang atau tidak, itu juga sourcing di sini penting bagi kita. Lalu juga efisiensi itu juga penting karena apa, dari bahan baku yang kita pilih itu dari sourcing itu juga menentukan ketebalannya. Kalau ketebalan yang kita dari supplier ini berbeda, tentu akan ada pengerjaan ulang yang akan dilakukan di dalam fabrikasi. Boleh di next, Mbak. Nah, dari manajemen penerimaan dalam GSCM ini berfokus pada pengelolaan proses penerimaan bahan baku dan komponen yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, yang pertama ini ada checking ya, jadi pengawasan tingkat penerimaan, pengelolaan stok, dan pengakuran pesanan bahan baku yang sesuai dengan kebutuhan produksi. Jadi setelah tadi sourcing, kita sudah memilih supplier, sudah memilih bahan baku, di sini kita melakukan checking terhadap bahan-bahan itu sendiri, apakah sesuai dengan apa yang kita pesan, apakah waktunya tepat, apakah waktu yang diberikan supplier itu tepat, pengirimannya kepada kita, itu semua kita cek juga.
Karena kalau itu misalnya ketebalan itu berselisih, itu akan mempengaruhi dari pekerjaan itu sendiri. Lalu juga ada kita cek secara kualitas tadi ya, kesesuaian proses produksi dan juga penggunaan bahan baku untuk menjamin kualitas sesuai dengan standar-standar yang telah ditentukan. Karena itu emang harus kita cek semua dari bahan bakunya, dari suppliernya, dan dari cara dari proses produksinya itu sendiri. Jangan sampai ada bahan-bahan yang tidak sesuai masuk ke dalam produksi karena akan mengurangi kualitas dan juga akan menambah pekerjaan. Nah, dari mesin insinerator ini ada satu yaitu uji emisi, jadi itu kesesuaian hasil dari pengujian kualitas baik mesin maupun hasil dari uji dari emisi pembuangan dan juga abu pembakaran yang harus sesuai dengan standar nasional Indonesia. Boleh di next, Mbak. Nah, peran GSCM dalam kebijakan harga pembuatan mesin insinerator ini melibatkan aspek lingkungan dan berkelanjutan dalam proses pengadaan, produksi, dan distribusi mesin tersebut. GSCM memungkinkan perusahaan untuk mempertimbangkan biaya lingkungan yang terkait dengan pembuatan mesin insinerator, seperti bahan baku yang ramah lingkungan, proses produksi yang efisien dari alat-alat dan yang lebih hemat energi, dan kebijakan lingkungan yang baik. Dengan menerapkan GSCM ini, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah bagi konsumen yang peduli dengan lingkungan dan memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Selain itu, kebijakan harga yang mencerminkan praktek berkelanjutan juga dapat membantu kami dalam membangun keunggulan kompetitif dan meningkatkan reputasi perusahaan. Karena dalam kebijakan harga ini dari awal, dari sourcing dan manajemen penerimaan itu juga sangat mengaruh, karena di situ ada nilai-nilai cost yang mempengaruhi nantinya di akhir untuk penetapan harga. Karena dalam penjualan mesin ini pun kita sudah mengikuti semacam tender ya dengan pemerintah, yaitu sudah melalui aplikasi katalog, yaitu semacam e-commerce ya, e-commerce yang dibuat pemerintah. Jadi di situ harga sudah ditentukan paling tidak jangka panjang 5 sampai 10 tahun, itu kalau bisa harga tidak berubah. Makanya kebijakan harga ini penting. Karena kalau harga-harga itu dalam setahun sudah berubah, pasti akan jadi tanda tanya dan jadi citra yang buruk bagi perusahaan kami. Boleh di next, Mbak. Nah ini dari untuk apa namanya dengan kaitannya ya dengan SDG atau Sustainable Development Goals-nya itu kita mengikuti pemerintah ya, karena di sini ini juga banyak bekerja sama dengan pemerintah. Karena di sini SDG-nya yaitu nomor 12, yaitu Responsible Consumption and Production, atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, di mana dari pemerintah sendiri ada target, ada rencana pemerintah untuk jangka menengah dari 2020 sampai 2024. Nah, ini targetnya itu 100%, karena capaian di tahun sebelumnya itu dari penanganan baru 59% dan pengurangan 1%. Sedangkan untuk target 2024 ini ditambahkan, untuk targetnya itu 80% penanganan dan 20% pengurangan. Next, Mbak. Nah, di sini konsep penyelenggaraan pengolahan sampah ya, di mana nanti letak mesin kami itu ada di pengolahan dan pengangkutan, di pengolahan. Yang pertama, sampah itu dari sumber. Sumber itu karena kita ini mesin insinerator domestik, karena sumber ini dari domestik atau dari rumah tangga. Rumah tangga itu ya dari diri kita sendiri, di mana diri kita sendiri ini menghasilkan sampah menurut data KLH itu sebesar 0,6 kilo per harinya untuk satu jiwa. Lalu ada pengwadaan atau pemilahan dari skala rumah tangga, lalu ada pengumpulan sementara dan pengolahan. Nah, disinilah mesin kami bekerja di pengolahan di TPS 3R maupun di TPST. Jadi rangkaian-rangkaian informasi dari informasi pemerintahan ini sangat penting bagi kami untuk peningkatan mesin maupun teknologi-teknologi lainnya ya. Boleh di next, Mbak. Nah, ini dia target pengolahan sampah dari pemerintah ya. Nah, target RPJM-nya, nah target untuk 2045 dari pemerintah itu untuk sampah masuk ke TPA itu kalau bisa tidak ada atau seminimal mungkin. Jadi targetnya no TPA di 2045. Makanya informasi ini sangat penting untuk bergantungan dari pembuatan mesin insinerator ini, karena tadi dari desainnya juga kita harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan di lapangan atau di customer ya, dari pemilihan bahan baku maupun dari saat pengujiannya.
dari SNI-nya, dari kita untuk mendapatkan Rekom PLHK, terus dari uji emisi dan uji abunya itu juga sangat penting untuk keberlanjutan mesin ini. Boleh di next, Mbak? Nah, ini selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan kami ya, yaitu Mbak Naris Aprilia. Mungkin dari Mbak Naris Aprilia, kami persilahkan, Mbak, silakan. Baik, terima kasih Mas Raffi. Perkenalkan saya Naris Aprilia dari Bakti Kominfo ya. Di sini Bakti Kominfo memang sangat luas untuk pengerjaan proyeknya, cuman kami lebih berfokus di pembangunan BTS 4G di daerah 3T, yaitu tertinggal, terluar, terdalam, yaitu daerah-daerah Papua, daerah Kalimantan gitu. Dan ini selaku sesuai dengan pemerintah melalui Kementerian Kominfo dan Informatika mencanangkan pemerataan digital hingga ke pelosok tanah air untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Lalu kita langsung saja di sini proses pembangunan ini kita banyak ya dari mulai pengakuan untuk tanahnya. Jadi kita biasanya akan diberikan tanah oleh pemerintah setempat. Lalu di situ kita ada proses supply chain manajemennya, yaitu pada saat proses pengantaran material hingga sampai ke tempat, lalu proses pembangunannya. Namun kita hanya akan bahas proses supply chain manajemennya saja di sini, gitu. Yaitu proses-prosesnya ini ada 4 ya, untuk proses supply chain manajemennya ada 4 proses, yaitu equipment order, GAC, Good Arrival Certificate, terus material on area, MOA, dan material on site, MOS. Langkah yang pertama itu tadi GAC. Nah, GAC ini adalah proses memeriksa dan memeriksa bahan yang akan digunakan untuk pembangunan. Jadi bahan-bahan ini akan dicek-cek dulu sesuai standar atau tidak. Lalu setelah proses pengecekan akan ada pelaksanaan pemeriksaannya itu di gudang-gudang warehouse setempat yang dilakukan dalam lingkup ada tower, ada power, BTS, transmisi, semua material tersebut. Setelah material itu diproses, lalu diserah terimakan, maka diasuransikan. Lalu bukti dokumen itu setelah disetujui bersama, maka akan muncul sertifikat. Lalu proses untuk selanjutnya adalah material on area. Material on area ini prosesnya setelah dari warehouse kita masing-masing itu, lalu kita proses untuk menuju ke area. Kita ambil contoh di daerah Papua. Material on area-nya itu adalah kita ambil yang terdekat atau di pusat kotanya terlebih dahulu. Jadi dari warehouse kita yang di Jakarta atau dari supplier kita langsung di luar atau di dalam negeri, langsung kita kirim ke area, yaitu di Jayapura biasanya kalau untuk area Papua. Kita taruh dulu di Jayapura atau kadang kita juga ada yang di Timika. Jadi kita ambil kota-kota besar untuk area kita. Jadi pada saat material on area kita ada pengecekan ulang lagi. Apakah sesuai checklistnya? Jadi apakah checklistnya itu sesuai atau tidak antara yang tadi dikirim dengan yang sudah tiba. Oke, lalu setelah semua sesuai, maka ada sertifikat lagi, yaitu sertifikat MOA yang akan dikeluarkan berdasarkan lingkup materialnya. Ada yang seperti tadi, ada BTS, power, gitu. Next-nya, lalu kita ada flowchart-nya ini di MOS, material on site. Hampir sama seperti proses MOA, material on area. Cuman ini dari sudah di Papuanya ya. Jadi dari Jayapuranya atau dari Timikanya, lalu kita sampaikan ke site. Site-nya itu biasanya kita per desa. Gitu. Tower ini dibangun di desa-desa terpencil di sana. Jadi pada saat material on site ini, pendeliveriannya itu ada berbagai macam. Untuk daerah Jayapura, di daerah Pegunungan Bintang, itu kita ada banyak yang menggunakan helikopter. Lalu untuk daerah-daerah yang tidak bisa diakses darat, tapi masih sanggup diakses secara diangkut oleh orang. Jadi misalnya ada yang mobilnya cuma bisa sampai di kilometer berapa, lalu masih ada berapa kilometer kemudian yang masih bisa dilangsir namanya. Langsir itu jadi estafet oleh manusia. Jadi oleh tenaga manusia ya, kita pakai biasanya dengan warga setempat, kita bawa, kita gotong ke site. Karena ini area-area yang benar-benar pelosok,
Jadi kita sering melakukan pendeliveriannya yaitu dengan cara langsir, yaitu pakai tenaga manusia ataupun dengan helikopter. Atau yang di daerah rawa, daerah seperti Asmat, itu biasa kita juga pakai kapal-kapal kecil itu kita pendistribusian material-materialnya hingga tiba di site. Pada saat material sudah tiba di site, kita juga melakukan hal yang sama seperti MOA tadi. Kita ngecek antara checklist yang tadi dikirim pada saat di area dengan material yang sudah sampai di site, apakah sesuai atau tidak. Setelah pengecekan selesai dan ternyata sesuai, maka ada berita acara penerimaan material on-site. Oke, selanjutnya ini adalah prosedur dalam material manajemen. Di sini ada prosedur supply chain-nya ya. Kita punya dalam prosedur material ini atau dalam prosedur pengiriman material ini kita ada manajemennya. Nah, ini adalah susunan manajemen kita di dalam logistik ya atau di dalam pengiriman material. Ada procurement team kita, ada plan review team, jadi tim-tim yang akan mengirim barang juga kita review dulu. Terus ada custom affairs team, ada logistik timnya, ada di Jakarta platformnya juga. Nah, ini kita ada beberapa juga yang di Kalimantan region. Jadi setiap region kita juga ada tim lagi. Nah, ini juga ada proses SAP-nya dan operation control team-nya. Jadi ini sedikit gambaran dalam manajemen pengiriman material kami. Lalu next-nya, ini hampir sama seperti tadi, ini cuma lebih mendetail ya, jadi material yang digunakan dalam implementasi BTS4G ini banyak yang didatangkan dari supplier dalam negeri maupun luar negeri untuk memenuhi target waktu yang ditentukan. Nah, ini adalah prosesnya itu ada purchasing and shipping, ada QA checking, dan ada data maintenance-nya. Ini adalah proses-prosesnya ya, proses-proses logistik manajemennya. Oke, next-nya. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Raffi mengenai Green Supply Chain Management ya. Di sini kami juga ada penerapan GSCM, yaitu dengan pembangunan kita, BTS kita ini menggunakan tenaga surya. Gitu. Tenaga surya ini kita menggunakan solar panel di sini. Ada gambar sistem PLTS on grid-nya, di mana cara bekerja si solar panel tersebut. Jadi penerapan green supply chain pada proses pembangunan BTS 4G yaitu penggunaan material ramah lingkungan. Memilih material konstruksi yang memiliki dampak lingkungan yang rendah seperti menggunakan bahan daur ulang atau material yang dapat didaur ulang. Dalam pembangunan BTS 4G, Bakti menggunakan solar panel berkekuatan tenaga surya untuk kebutuhan energi BTS. Mengoptimalkan penggunaan energi, jadi dengan merancang BTS agar lebih efisien secara energi dengan menggunakan teknologi hemat energi untuk peralatan. Pemilihan lokasi yang optimal juga dapat membantu dalam mengoptimalkan penggunaan energi. Jadi dalam penggunaan solar panel ini kita punya batas-batas tertentu untuk radius. Dalam radius sekitar 100 sampai 200 meter itu tidak boleh ada pohon tinggi karena itu akan menyebabkan shading ya. Dengan shading itu daya serap matahari itu berkurang. Nah, itu kita pastikan untuk tidak ada shading dari pohon-pohon tertentu. Jadi kita harus tebang-tebang beberapa pohon yang memang dalam radius itu dapat mengakibatkan shading. Dari sini kita berharap semoga penggunaan solar panel ini tidak hanya di BTS ya. Kita berharap nanti dari rumah ke rumah juga ada penggunaan solar panel juga. Oke, next-nya. Selanjutnya kita ada dari PT Altrak yaitu dari Mas Sihar, silahkan boleh dilanjutkan. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Narisa. Selanjutnya, pertama-tama saya akan menjelaskan dari perusahaan saya. Mohon izin kepada yang terhormat Ibu Dr. Dewi Nusraningrum MSI dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan PT Altrak 1978. Untuk latar belakang perusahaan ini, PT Altrak 1978 adalah suatu perusahaan yang berkembang yang beroperasi sebagai agen tunggal dan distributor untuk background alat berat atau heavy equipment yang ada di Indonesia. PT Altrak sendiri merupakan perseroan yang telah menangani agen dari produk-produk kelas dunia yang memiliki kontribusi terhadap
program pemerintah seperti dari PLN atau Pertamina untuk pembangunan 35.000 megawatt yang memang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur pertambangan, industri makanan, dan sektor non-migas lainnya. Di sini untuk produk dari PT Altrac sendiri itu bergerak di bidang agricultural traktor, ada di construction machineries, kemudian ada di material handling equipment, kemudian ada power generation set untuk di industrial, marine dan engine-nya, kemudian ada di electrical power rental. Dalam peran operasionalnya, supply chain management di PT Altrac 1978 memiliki peran penting dalam mengelola rantai pasokan. Karena beberapa peran SCM di perusahaan tersebut seperti pengadaan barang, manajemen persediaan, logistik atau distribution, dan pengelolaan kinerja pemasok. Oke, next. Untuk line bisnis dan networking yang ada di PT Altrac 1978 sudah memiliki 40 cabang, diantaranya ada 21 cabang, beserta 15 depo dan 4 outlet. Itu tersebar di seluruh Indonesia dari Pulau Sumatera hingga di Papua. Kemudian untuk line bisnis dari PT Altrac sendiri itu ada 4, yaitu ada product sales, kemudian ada di mining sektor, kemudian ada di after sales service-nya untuk penjualan spare part dan service, kemudian ada training center yang memang dari PT Altrac sendiri membangun karyawannya untuk bisa memiliki kemampuan khusus untuk mentrainir dari melakukan permesinan yang pengoperasian mesinnya dan traktor. Oke, next. Nah, di sini adalah supply chain proses dari PT Altrac 1978. Di sini bisa kita lihat ada perusahaan dan supplier itu melakukan kontrak untuk membuat deal untuk dari suatu barang dan merek tertentu. Kemudian purchasing akan melakukan pembelian. Di sini juga ada melibatkan ada inventory, ada accounting dan lain-lain. Kemudian setelah melakukan pembelian tersebut, tiba dari prinsipal akan shipping to Jakarta ke PT Altrac. Tentu dengan metode shipment-nya juga berbeda-beda, ada yang dari laut dan udara. Itu tergantung dari perencanaan user dan kebutuhan waktu. Kemudian tiba di warehouse dan distribution center. PT Altrac memiliki distribution center yang memang gudang yang sangat besar untuk menampung semua pengadaan barang dari prinsipal. Kemudian ketika di warehouse distribution center ini tidak semua barang yang dikeluarkan, namun tentu dengan planning yang berbeda-beda ya, sesuai dengan customer yang meminta. Kemudian ketika sudah keluar dari distribution dan warehouse ini, itu ditaruh dikirimkan ke showroom untuk customer bisa melihat unit dari engine, traktor, dan parts lainnya. Kemudian jika akan keluar dari showroom tersebut, tim teknisi dan mekanik itu akan melakukan pre-delivery checking untuk memastikan barang tersebut lolos checking dan bisa digunakan. Kemudian setelah itu akan deliver ke customer, dan memang tujuan utama dari supply chain proses ini adalah untuk customer. Oke, next. Untuk implementation dari GSCM di sini, PT Altrac ada beberapa yang sudah melakukan. Dari yang pertama itu sourcing. Sourcing di PT Altrac 1978 sendiri itu terdiri dari kebijakan internal, yaitu melibatkan divisi purchasing, marketing, dan business development.
Untuk pemilihan supplier yang sudah ditentukan oleh perusahaan, karena PT Altrac dari PT Altrac 1978 sendiri itu adalah pemilik distributor tunggal untuk merek Cummins, Merlo, dan Power Generation yang menjadi ikon store perusahaan. Kemudian untuk warehouse center-nya itu sudah menerapkan GSCM. Untuk proses storing di PT Altrac sendiri itu dalam melakukan penyimpanan warehouse sudah menerapkan teknologi dan sistem penyimpanan yang efisien seperti penggunaan lampu LED dan kontrol suhu di ruangan warehouse-nya. Jadi memang warehouse juga perlu pengaturan suhu yang efektif, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, karena di warehouse itu banyak menyimpan cairan, ada menyimpan juga barang-barang yang memang engine itu tidak bisa dalam suhu yang panas, sangat panas. Serta penggunaan packaging, kardus, dan plastik yang bisa didaur ulang. Kemudian yang ketiga itu desain dan produk development sudah melakukan penerapan GSCM, yaitu untuk desain dan produk di PT Altrac 1978 sendiri melakukan rebuild center. Dia punya cabang rebuild center yang ada di Balikpapan, di mana cabang tersebut membangun engine yang memang dengan tenaga-tenaga terlatih yang PT Altrac yang dimiliki untuk melakukan improvement dan develop dari engine tersebut yang tadinya memang tidak memiliki sensor kontrol atau masih penggunaan bahan bakar solar yang memang membuat pencemaran lingkungan atau tidak ramah lingkungan. Jadi bisa didesain untuk menjadi biogas dengan melibatkan koordinasi dengan prinsipal-prinsipal yang ada. Kemudian untuk produk filter oli sendiri, untuk engine sendiri masih memberikan efek limbah lingkungan. Kemudian untuk selanjutnya logistik, proses logistik sendiri di PT Altrac telah melakukan improvement dan dengan melakukan konsolidasi pengiriman dari beberapa sumber atau ke beberapa tujuan dalam satu kontainer atau cross dock. Jadi tidak melakukan pengiriman dari yang secara kontinu. Jadi PT Altrac menerapkan dalam menampung dulu jumlah pengiriman barang sehingga pemakaian bahan bakar dan operasional bisa berjalan dengan lebih efisien. Oke, next. Untuk sourcing PT Altrac sendiri dalam pemilihan supplier itu mempertimbangkan dari beberapa elemen, yaitu marketing, dari marketnya, teknologi produk yang mendukung sektor mining sesuai dengan permintaan pasar. Untuk kualitas dan juga harga produk juga perlu dalam pertimbangan dalam sourcing, serta akses pengiriman dari prinsipal menuju ke Jakarta. Jadi prinsipal yang kita gunakan di PT Altrac ini prinsipalnya ada dari Singapura, ada dari Amerika, Italia, dan Brazil. Jadi memang untuk distributor merek tunggal ini kita melibatkan banyak prinsipal untuk yang akan dijual di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan sektor mining dan pertanian serta juga konstruksi. Oke, next. Untuk sourcing PT Altrac 1978 itu kita memang menggunakan dua metode sourcing, yaitu yang pertama direct sourcing atas pembelian parts. Artinya direct sourcing itu dari prinsipal langsung menuju ke Altrac, tentu dengan melibatkan beberapa elemen seperti business development, marketing product, dan technical service. Kemudian untuk yang metode yang berikutnya single sourcing untuk spare part, di mana penggunaan pembelian spare part yang memang buat penggantian suku jadang itu tidak selalu dari prinsipal kita bisa menggunakan produk lokal. Itu biasanya pembelian di Asam Reges Jakarta, yang tentu dengan rekomendasi mekanik kami dan teknisi. Oke, next. Untuk manajemen penerimaan sendiri, PT Altrac menerapkan ada beberapa, yaitu untuk di harga, melakukan research terhadap jenis produk yang akan dijual dari proses sourcing
yang akan dilakukan oleh marketing produk. Kemudian untuk di kualitas, PT Altrac melakukan research untuk kualitas produk dengan mempertimbangkan reliability produk dan warranty produk serta memasang standar pasar. Untuk kuantitas, PT Altrac selain melakukan analisa untuk produk, kami juga melakukan analisa kuantiti yang akan dibeli sehingga ketepatan pembelian untuk kuantitas itu sangat harus tepat. Tentu dianalisa oleh beberapa analis seperti inventory control dan inventory management untuk menyiapkan stok penyimpanan seperti buffer stock dan juga peramalan forecast-nya. Oke, next. Untuk kebijakan harga pada PT Altrac, biasanya kebijakan harga PT Altrac ini ditentukan oleh kebijakan internal, yaitu melibatkan business development dan logistik. Karena diperhitungkan agar dapat menentukan harga yang ditawarkan kepada customer. Jadi kenapa logistik bisa berperan? Karena logistik juga harus memperhitungkan dalam skup pengiriman barang dan jangkauan luas ke customer-nya, dan business development mengetahui tren pasar dan histori pembelian atau histori customer-nya. Dan kebijakan harga atau penentuan pricing melibatkan divisi purchasing serta marketing sales dan juga inventory control dan accounting. Oke, next. Untuk terakhir, kesimpulan dan saran untuk PT Altrac sendiri, praktik GSCM merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen lingkungan untuk seluruh rantai pasokan termasuk desain, pengadaan, perakitan, pengemasan, logistik, dan distribusi, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan perusahaan. Pada PT Altrac 1978 disarankan dapat meningkatkan penerapan GSCM pada desain dan teknologi produk, sehingga tidak ada lagi aktivitas proses yang berpotensi pencemaran lingkungan, terutama untuk produk filter oli yang mendapat menyebabkan pencemaran limbah. Kemudian dan ada juga gas asap pada engine generator yang masih asapnya itu masih banyak, sangat hitam. Kemudian sehingga penerapan metode sourcing, kebijakan harga dan penerimaan barang dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan. Oke, next. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika akhir kata kelompok kami masih sangat kekurangan ya, tentu teman-teman dan yang lainnya bisa memberikan saran atau discuss, bisa dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7 pamit. Terima kasih Ibu Dr. Dewi Nustraningrum, MSI, dan teman-teman semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.